بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Abu Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih atau masuk kepada bab yang baru dan sudah kita bahas. Riwayat yang pertama itu berkaitan dengan bab menegur dengan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan. Alasan kenapa harus ditegur dan dicela dikarenakan itu mengantarkan kepada syirik besar. Dan sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar dihukumi syirik kecil. Kemudian walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik. Tatkala diturunkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tafiqa ini maknanya ja'ala, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafiqa ini kalau dalam ilmu nahwu tergolong af'alus syuru', ya, af'alus syuru', fiil-fiil yang maknanya syuru', bada, memulai. Mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan khamisatan, penutup miliknya di atas wajahnya. Ya, seperti antum tidur itu kan? Antum tutupin wajah antum, paham di sini. Fa idza tamma biha kasyafaha, maka tatkala igtamma biha, mulai sesak, ya mulai, ya namanya orang nutupin muka kan kadang gak enak nafasnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkapnya. Faqala wa huwa kadzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kondisi seperti itu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat atas orang Yahud dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di antara sebab seseorang mendapatkan laknat Allah itu maknanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Sudah kita jelaskan bahwa termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid sebatas kita melakukan ibadah kepada Allah di sampingnya. Tidak harus membuat fisik masjid. Yuhadziru ma sana'u, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati dari apa yang mereka lakukan. Walau la dzalik ubriza qabruhu. Seandainya bukan dikarenakan kekhawatiran tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa? Akan ditampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Di antara sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikubur di kamar, ya, dari rumahnya Aisyah, itu supaya apa? Supaya tidak ada yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Paham di sini? Ghaira annahu khusyiya ay yuttakhadha masjidan akhraja. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dari dijadikan beliau masjid, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Paham di sini? Nah, sekarang justru orang-orang sekarang ini gamblang, jelas ya. Bahkan yang mengeluarkan Bukhari dan Muslim. Allah alam bagaimana mereka bermuamalah dengan hadis ini, bagaimana mereka mengartikan hadis ini. Ya. Karena tampak jelas mereka melakukan apa yang dilarang di dalam riwayat ini. Mereka membangun masjid di atas kuburan, mereka membangun bangunan di atas kuburan, mereka barakallahu fikum beribadah di atas kuburan, di samping kuburan dan seterusnya. Mereka meninggalkan masjid. Allah alam bagaimana mereka menyikapi riwayat ini. Walau alasan mereka adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang di Madinah itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Itu bukan suatu alasan. Karena masuknya kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi itu bukan di fasenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di fasenya para sahabat,
tapi di fase kerajaan dari kerajaan Saudi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan tersebut justru kontradiksi dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi melarang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan. Justru yang Nabi perintahkan adalah disembunyikan kuburan Nabi supaya tidak dijadikan masjid oleh orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh. Dan kalau kita cari di dalam Al-Quran, di dalam syariat tidak ada ya perintah untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid, bahkan sebaliknya yang ada adalah larangan. Paham di sini? Ya. Dan apa yang berlaku atau apa yang dilakukan di Arab Saudi ya, dari kuburan Nabi dimasukkan di Masjid Nabawi, itu perbuatan manusia. Itu perbuatan siapa? Seorang raja, bukan seorang ulama. Bahkan para ulama yang benar, yang mu'tamad itu mengingkari. Paham di sini? Jadi nggak bisa dijadikan dalil. Lah kenapa dibiarkan sampai sekarang? Maka jawabannya sama dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membiarkan Ka'bah ya tidak dirubah sebagaimana mestinya. Paham di sini? Dan itu yang dijadikan alasan oleh mereka. Ya, lagi-lagi mereka berdalil dengan mereka dalam kondisi mereka mengatakan itu Wahabi. Paham di sini? Kan mereka mengatakan Saudi itu kan Wahabi, tempatnya Wahabi. Ya. Jadi nggak perlu kita memuliakan. Tapi dalam kondisi mereka mengambil fatwanya atau mengambil contoh dari Saudi, itu yang jadi masalah. Mereka mengatakan Wahabi, nggak boleh kita contoh, mereka Wahabi yang di Saudi tadi. Tapi dalam kondisi mereka juga mencontoh ya apa yang dilakukan orang-orang sana. Artinya apa? Artinya agama mereka mengikuti hawa nafsu itu aja. Kalau memang jujur, maka tidak akan kontradiksi antara ucapannya dan pendapatnya. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslim, yaitu Bukhari Muslim yang dimaksud. Wa huwa yugni an qawlihi fi akhirih, dan itu mencukupi dari ucapannya di akhir akhrajah fala'allahu sabaqu qalamin. Barangkali itu adalah sabaqu qalam ya, didahului oleh kolam, maksudnya enggak sengaja tertulis ya. Anha ay Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya adalah riwayat Aisyah. Jadi kejadian ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah termasuk apa? Termasuk sahabiah yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau digolongkan istri Nabi yang paling utama dari segi keilmuan ya. Adapun dari segi penolongan, dari segi pengorbanan adalah Khadijah. Ya, Khadijah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lamma nuzila bidhammin nun wa kasri zai, dengan mendoman nun dan mengkasra zai. Ini namanya apa? Fi'il majhul. Ay nazala bihi malakul maut. Artinya apa? Tatkala turun malaikat al-maut, pencabut nyawa. Jadi tatkala menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis ini di dalam kondisi beliau akan sakit ya, dalam kondisi beliau sedang sakit. Sakit ini adalah sakit penyebab Nabi wafat. Taufiqa bi kasri fa wa fathiha ay ja'ala. Maknanya ja'ala, memulai ya. Menjadikan. Khamisatan kisa'un lahu a'lamun. Khamisatan adalah kisah penutup yang Nabi miliki, a'lamun, memiliki a'lam. Ya, apa itu a'lam? Ay khututun, ada garis-garisnya. Ya. Igtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafasuhu anil khuruj. Ghammathu. Ya, jadi kisah tadi, penutup tadi ya menutupi dan juga menahan nafasnya, tertahan nafasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluar. Maksudnya apa? Sesak tadi. Ya, antum coba tutupi muka antum pakai apa? Pakai misalkan imamah ya, sorban. Itu kan enggak enak nafasnya, enggak? Kasyafaha ay azalaha an wajhihi asy-syarifi. Kemudian disingkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari wajahnya yang mulia. Faqala wa huwa kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi demikian, ay hiya fi hadhil halati harajati yuqasi shiddatan naz'i.
yaitu pada kondisi harojah yang menyakitkan ini, yukosi mengalami menahan penderitaan naz'i sakaratul maut, yuhadziru ma sana'u, beliau mentahdzir apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya oleh orang-orang yang mengaku Islam dari kalangan juhal dan ubadil kubur, itu perbuatan yang dilakukan Yahud dan Nasara, bukan perbuatan Islam, bukan. Dan perbuatan ini bukan perbuatan agama Yahudi yang asli dan Nasara yang asli, bukan. Tapi itu perbuatan dari orang-orang yang menyimpang dan diikuti oleh orang Muslim. Ya, jadi antum bisa pahami di sini ya. Jadi bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang di kuburan itu murni bukan perbuatan atau bukan syariat Islam, justru adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara yang tersesat. Mereka pun yang tersesat ya, bukan yang murni. Kalau yang murni tidak demikian. Ya. Jadi kalau mereka mengaku paling kokoh, paling muslim, paling cinta Nabi, paling bersyariat dan seterusnya, maka perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Paham? Walau la dzalik, seandainya bukan demikian, ai laula tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u wa la'nuhu man fa'alahu. Seandainya bukan karena peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang mereka lakukan dan laknatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan demikian, la ubriza qabruhu, maka kuburan Nabi juga akan ditampakkan. Au la dufina kharija baitihi. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikubur di luar rumahnya. Tapi yang kenyataannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di mana? Di dalam rumah Aisyah. Apa alasannya? Agar tidak dijadikan apa? Masjid oleh orang-orang yang bodoh datang setelahnya. Makanya wajar kalau misalkan ada orang Indonesia datang ke Madinah, kemudian dia melakukan sekian banyak ibadah di samping kuburan Nabi dan memang mereka tabarruk dan tawassul, diusir sama tentara. Ya wajar, karena itu perbuatan penyimpangan, ya, kesesatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Sekalipun sebetulnya itu adalah masjid. Tapi ya ada tempat yang lain sebetulnya, ya, ada tempat lain yang mereka lebih afdol untuk beribadah, ya. Seperti di hadapan Ka'bah secara langsung misalkan, itu kan lebih afdal. Adapun datang ke kuburan Nabi untuk ziarah, ya, untuk ziarah, mengingat kematian, ya, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, berselawat. Tapi kalau dijadikan sebagai tawassul tabarruk, ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasyiya yurwa bi fathil kha'i bil bina'i lil fa'ili. Diriwayatkan dengan menfathah kha sebagai apa? Bangunan untuk fa'il. Maksudnya apa? Fi'il ma'lum, ya, fi'il yang butuh kepada fa'il. Kalau yang majhul butuh kepada naibul fa'il. Fa yakunul ma'na, maka jadilah makna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amarahum bi'adami ibrazi qabrihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan mereka, para sahabat, untuk tidak menampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dibacanya khasyiya, ya, dalam riwayat bacanya khasyiya. Taib. Wa yurma bi dhammil kha bil bina'i lil maf'ul fayakunul ma'na. Diriwayatkan juga dengan mendomah kha sebagai bangunan untuk maf'ul. Maksudnya apa? Fi'il majhul butuh kepada naibul fa'il, maka maknanya adalah anna sahabata humul ladzina khasyaw dzalika falam yubrizu qabrahu. Bahwa sahabatlah yang mereka khawatir dari yang demikian itu, maka mereka tidak menampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dibaca khasyah atau khusyah seluruhnya benar. Kalau dibaca khasyah, ya, itu adalah Nabi yang memerintahkan lebih kuat. Kalau dibaca khusyah juga, ini juga perintah dari siapa? Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat. Maka disebut dengan apa? Ijma. Ijma sahabat, dan ijma sahabat menurut pendapat yang sahih termasuk dari apa? Hujjah, ya. Ijma sahabat termasuk dari hujjah. Dan ijma sahabat itu ada ijma sahabat secara keseluruhan, serempak dia seluruhnya mengatakan hal yang sama. Ada ijma sukuti.
Kalau ijma sukuti, satu mengatakan, yang lain diam dan tidak mengingkari, dan itu juga ya ada syarat ya, dikatakan hujjah. Kalau dia misalkan masyhur, terkenal, maka disebut hujjah. Tapi kalau tidak masyhur, tidak disebut hujjah. Barangkali ya sahabat yang lain tidak mengingkari karena tidak tahu. Ya, kalau ada kalam yang demikian. Dan ini ijma. Ya, intinya mau Nabi yang mengatakan atau sahabat yang khawatir, intinya keduanya adalah hujjah. Ya, kalau yang satu adalah sunnah langsung dari lisan Nabi, kalau yang kedua adalah hujjahnya para sahabat. Al-ma'na lijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid, semangat ya untuk menjaga tauhid, wa tajnibil ummah ma waqa'at fihi al-ummamu ad-dallatu minal ghuluwi fi kuburi anbiya'ihim, dan menjauhi umatnya terhadap apa yang terjatuh ke dalamnya umat-umat yang sesat berupa ghulu terhadap kuburan para nabi. Ghulu ya, masa kuburan ditaruh lampu ya, lampunya lampu disko lagi ya, warna-warni misalkan, dibuat bangunan ada AC-nya ya enggak? Kalah antum. Masjid aja kalah ya. Ya. Banyak masjid yang enggak ada AC. Coba antum bayangkan ya, masjid aja enggak ada AC. Paham di sini? Pakai kipas angin. Nah, ini kuburan ada AC. Kadang ada wifi-nya. Ya. Ada manajemennya, ada luar biasa. Dan ana ini bukan orang yang enggak tahu, ana tuh sering ziarah dulu ya. Karena ana kan dari kalangan mereka dulu. Itu luar biasa. Kita mau masuk ke kuburan aja berjam-jam kita jalannya. Ya. Dan itu harus melewati tanah jalan-jalan yang lumayan menyusahkan. Kemudian belum lagi berdesak-desakan ya. Karena ramai orang itu. Apalagi kalau momen-momen mau lebaran misalkan, momen-momen mau puasa. Ya, momen-momen penting lah. Atau misalkan momen Maulid Nabi, itu ramai luar biasa, ada acara di sana. Ya. Dan orang mereka nyewa mobil, ya, ngeluarin uang untuk datang ke kuburan. Dalam kondisi masjid samping rumahnya nggak pernah dia datang. Itu kondisinya. Masjid rumahnya itu lumayan lah ada orang, sekitar 5 orang lah yang sholat. Itu pun maghrib aja, ya nggak? Yang selainnya sudah nggak ada. Ya, adzan tuh nggak ada, kecuali jarang-jarang. Ya, kecuali jarang-jarang. Walaupun ada, ya paling adzan, yang adzan itu langsung sholat, habis adzan langsung sholat ya kabur. Ya, karena tahu nggak ada orang yang mau datang, nggak ada yang datang. Itu kondisinya. Tapi mereka itu apa? Mau patungan untuk nyewa bis ya, untuk modal, untuk perbekalan, datang ke kuburan, luar biasa. Pakai modal, itulah kesesatan ya. Berhasil syaitan menyesatkan manusia. Ya. Makanya memang luar biasa ya, seakan-akan maksiat, justru itu maksiat. Maksiat itu betul ya. Allah alam, sebetulnya itu kan menyusahkan ya. Menyusahkan. Tapi karena syubhat tadi. Makanya syubhat itu luar biasa, tidak memandang siapa. Kalau orang sudah terjangkit syubhat, secerdas apapun, mau dia presiden misalkan, mau dia IQ-nya tinggi, mau dia pembuat nuklir, itu nggak ada pengecualian. Kalau sudah kena, sudah. Jadi apa? Jadi orang dungu, orang bodoh. Karena nggak bisa berpikir. Ya. Hakikat itu menyelisih pemikiran mereka. Ada, ana baca status deh. Masalah ruh ya. Judulnya masalah ruh. Jadi ucapannya, aku adalah Allah. Ya. Kan gitu kan? Tapi aku bukan Allah. Ya. Allah adalah aku, tapi Allah bukan aku. Nah, gimana cara berpikirnya? Nah, itu gara-gara belajar ma'rifat. Ya sebetulnya gampangnya mereka itu mengatakan ya Allah itu ada pada diri kita. Ya.
Allah itu ada pada diri kita, bertempat pada diri kita. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita masih disuruh sholat, masih disuruh puasa? Kan Allah kan ada pada diri kita. Sedangkan hukum ini namanya hukum mukallaf. Ya mukallaf itu kita ini manusia-manusia. Kalau misalkan kita melakukan syariat mukallaf, kita kan manusia. Ya. Tapi kan Allah juga ada pada diri kita. Berarti Allah juga melakukan. Nah, intinya bingung di sinilah. Muter-muter di situ. Lama-lama apa? Gila, ya enggak? Tuh gara-gara belajar apa? Ma'rifat. Ilmu yang enggak bisa dipakai buat ibadah juga enggak kepake, ya enggak? Buat memperbagus sholat juga enggak kepake. Dengan ilmu ma'rifat tanpa dia mengetahui ilmu tata cara sholat, gimana dia mau sholatnya? Enggak kepake. Mau wudu enggak kepake, mau nyari dunia juga enggak kepake. Yang ada dibilang orang gila, ya enggak? Kayak gitu kan cara berpikirnya. Ya itu luar biasa. Jadi ya kembali lagi syubhat itu tidak mengecualikan orang. Mau cerdas, mau bodoh, kalau sudah terjangkit sudah. Yang cerdas jadi bodoh, yang bodoh tambah bodoh. Baik. Al-ma'na al-ijmali barakallahu fik hatta ala dzalika bihim ila syirki. Sampai jadilah atau kembalilah yang demikian itu dengan mereka kepada kesyirikan. Maksudnya apa? Ya, yang membawa mereka kepada melakukan kesyirikan. Kalau ditampakkan kuburan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dikarenakan hulu tadi membawa mereka melakukan kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa fi siyaqil mauti wa muqasati syiddatin naz'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dalam kondisi beliau itu ada sakaratul maut, ya, dalam menderita ya kerasnya sakaratul maut, yuhadziru ummatahu alla yaghlu fi qabrihi. Beliau mentahdir, memperingati umatnya agar tidak hulu kepada kuburan Nabi. Enggak boleh kepada kuburan Nabi, apalagi pada selain kuburan Nabi. Wa yattakhiduhu masjidan yusalluna indah. Maka mereka menjadikan kuburan Nabi sehingga mereka menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid yang mereka salat di sisinya. Di sini. Jadi sekedar salat itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Kama fa'alatil yahud wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Dzalika ma'a quburi anbiya'ihim, yang demikian itu bersama kuburan para nabi mereka. Wa sallallahu wasallam alaihi laqad ballaghal balagha mubina. Maka salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh telah menyampaikan penyampaian yang jelas. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi al-man'a min ibadatillah, bahwasanya di dalam bab ini terdapat larangan dari beribadah kepada Allah inda kuburil anbiya, di sisi kuburan para nabi. Ya, dilarang apalagi yang selain nabi. Wa ittikhadhiha masajida, dan menjadikannya sebagai masjid. Sekedar ibadah, ya, salat, puasa, salat, ngaji, ya misalkan, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, itu sudah menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid. Li'annahu yufdi ila syirki billah, dikarenakan itu mengantarkan kepada kesyirikan terhadap Allah. Memang tidak termasuk tergolong kesyirikan, tapi itu tergolong syirik kecil. Ma istafadu minal hadis, apa yang diambil faidah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama, al-man'u min ittikhadi kuburil anbiya'i was salihin masajida. Larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh masjid-masjid yusalla fiha lillahi, yang dia salat, ya, disolatkan di dalam masjid tersebut untuk Allah. Ya, salatnya untuk Allah, tetap saja enggak boleh. Li'anna dzalika wasilatun ila syirki, yang demikian itu mengantarkan kepada kesyirikan. Asaniya syiddatu ihtimami Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tinaihi, dan ya perhatian juga maknanya bitauhid, terhadap tauhid, wa khaufihi ay yu'azzam qabruhu, dan khawatirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari diagungkan kuburannya. Nabi sendiri enggak mau kuburannya diagungkan. Lianna dzalika yufdi ila syirki, dikarenakan demikian itu mengantarkan kepada kesyirikan. Lagi-lagi adalah masalahnya kesyirikan. Ats-tsalitsah jawazul la'nil yahudi wan nasara, bolehnya melaknat orang Yahudi dan Nasara, boleh, ya, melaknat mereka boleh. Wa man fa'ala misla fi'lihim, dan orang yang melakukan sama dengan perbuatan mereka boleh, ya. Minal bina'i 'alal kuburi, berupa apa? Berupa membangun di atas kuburan. Wa ittikhadhiha masajida,
dan menjadikannya sebagai masjid-masjid. Ar-rabi'ah bayanul hikmati min dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, menjelaskan tentang hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Itu hikmahnya apa? Supaya tidak dijadikan apa? Masjid, ya, itu hikmahnya. Ya. Wa anna dzalika liman iftitani bihi, dan ya, bahwasanya diberikan itu agar mencegah terfitnah dengan kuburan Nabi. Sekarang banyak orang terfitnah, ya enggak? Sudah nampak kuburan Nabi, mereka datang ke kuburan Nabi untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang haram, sesatan. Al-khamisah, yang kelima, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun yajri alaihi ma yajri 'alal bashar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang berlaku atasnya apa yang berlaku atas manusia secara umum, minal mauts, berupa kematian. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia, bisa mati. Wa syiddatin naza', mengalami apa? Mengalami kerasnya sakaratul maut, mengalami sakitnya sakaratul maut. Bahkan yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih apa? Lebih besar, lebih keras, lebih menyakitkan. Nah, ini adalah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi adalah mayyit. Maksudnya apa? Akan mati. Dan mereka juga manusia itu, para sahabat juga akan mati. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang hanya kita katakan kepada Nabi seorang hamba dan seorang rasul, tidak lebih dari itu. Paham di sini? Adapun apa yang diyakini oleh orang-orang yang sesat itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengijabah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar walaupun sudah wafat, sudah mati, bisa mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan bisa datang, ya, bukan hanya bisa mengetahui, bisa datang. Kita lagi kajian, ini datang Nabi, ngoreksi, misalkan, ngawasi, ya. Dusta seluruhnya, nggak ada. Coba buktikan saja, ya, buktikan. Nggak bisa mereka membuktikan, ya. Sampai mereka mati juga mereka nggak bisa membuktikan. Nanti mereka mati baru mereka tahu tentang apa? Tentang kebohongan yang mereka lakukan. Mereka merasakan azabnya, ya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'inna tabi'ari wa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.